Kau yang bawa hati kami Tuhan pagi hari ini. Selidiki setiap hati kami ya Tuhan. Di dalam keadaan apapun, apakah kami berkenan dan sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Untuk Roh-Mu berbicara dan bekerja di tengah kami Tuhan. Dan kami menyembah Engkau Tuhan. Bawa setiap kami dalam hadirat. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki hatiku, lihatlah hatiku, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap
setia, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada saat ini. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mau hidup dalam-Mu, oh Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada kekuatan yang baru. Kami percaya bersama-Mu Tuhan. Selidiki hati kami, selidiki hati kami Tuhan. Oh, kiralah basyandara labara 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 labara, kiralah barala basyandara labara labara. Izinkan kami Tuhan untuk terus memandang dan mencari wajah-Mu Tuhan, sampai kami menemukan kasih karunia, kami menemukan kasih setia-Mu Tuhan. Sebab Engkau-lah yang kami cari Tuhan, sebab Engkau-lah yang kami andalkan. Terima kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, oh. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
membutuhkan. Kami cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia, katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang. Yes Lord. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kapanpun saudara menyaksikan tayangan ini dan dimanapun saudara menyaksikan tayangan ini, saya berdoa agar Roh Kudus menjamah hati saudara, hati kita semua. Saya percaya kuasanya tidak dapat dibatasi oleh waktu dan tempat. Saya percaya jamahannya mampu menjamah hati saudara sekalian dimanapun Anda berada. Bapak Ibu Saudara, saat kenyataan tak sesuai harapan. Apa yang terjadi saat kenyataan tak sesuai dengan harapan? Tentu yang terjadi adalah kekecewaan. Kemarahan mungkin, keputusasaan bisa jadi. Bahkan mungkin kepahitan bisa terjadi. Bapak Ibu, inilah yang kita hadapi sehari-hari. Saat kekecewaan itu datang karena harapan kita cukup tinggi dan yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Tapi apa yang terjadi kalau kita ini, kekecewaan ini kita simpan? Apa yang terjadi kalau kekecewaan ini kita bawa terus kemana-mana? Kita
kita bawa setiap hari demi hari kita bawa kekecewaan ini, apa yang bakal terjadi? Ada kisah yang bisa menggambarkan hal ini, yaitu contohnya dari murid-murid Tuhan Yesus. Saya akan bacakan sebentar dari Injil Yohanes pasal 21. Yesus memperlihatkan diri, sebentar Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi pada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus pada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus pada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu, maksudnya Yohanes ini ya, berkata pada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakannya pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Dan selanjutnya kita tahu kisah ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kondisi murid-murid saat itu sedang kecewa, sama juga sedang kecewa. Kecewa karena apa? Guru mereka meninggalkan mereka, artinya guru mereka yang mereka begitu andalkan, yang begitu sakti, yang begitu banyak melakukan banyak mukjizat, ternyata juga mati. Ternyata juga lemah seperti manusia biasa, ditangkap oleh prajurit Romawi, dijatuhi hukuman mati, dieksekusi dengan cara disalib dan akhirnya mati. Pada hari ketiga dia bangkit. Tapi murid-murid ini masih ada dalam satu state yang begitu kacau dan mereka bingung, gelisah apa yang mesti dilakukan. Padahal sebelum Tuhan Yesus ditangkap, gurunya Tuhan Yesus sudah berpesan kepada mereka banyak hal. Tuhan Yesus sudah bercerita tentang rumah Bapa, tentang janji memberikan roh penolong pada mereka, tentang mereka agar saling mengasihi dan jangan gelisah dan jangan gentar. Tapi nampaknya pesan ini nggak masuk dalam hati murid-murid. Mereka tetap ketakutan dan yang penting tetap kecewa. Karena kecewa mereka nggak tahu mau ngapain, akhirnya mereka balik ke profesi semula. Mereka sebelumnya nelayan, mereka ya udah daripada nggak tahu mau ngapain, saya balik ke profesi lama aja. Mereka jadi nelayan lagi. Ada hal yang bisa kita tangkap di sini. Apa yang bisa terjadi dalam diri kita kalau kita terus menyimpan kekecewaan? Karena kekecewaan itu adalah awal mula dari kemarahan. Kemarahan awal mula nanti jadi apa? Kebencian. Kebencian terus kita bawa menjadi kepahitan. Jadi sebelum ini tumbuh jadi besar, kekecewaan harus kita potong dulu. Yang pertama yang terjadi kalau kita simpan terus kekecewaan, orang yang kecewa akan sulit mengalami terobosan. Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus pada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Akhirnya mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kalau kita baca ayat ini secara biasa kita tidak menemukan sesuatu yang aneh, tapi coba perhatikan, Petrus dan teman-teman yang lain, Nathanael, Thomas adalah nelayan profesional. Bukan hanya profesional, mereka udah legendary mungkin levelnya. Menangkap ikan mungkin mereka bisa lakukan dengan menutup mata. Tapi malam itu mereka tidak dapat menangkap apa-apa. Orang bilang the right mind, the right place, the right time akan menghasilkan keberhasilan. The right man, mereka sudah jago nangkap ikan. The right time, waktunya udah benar, malam hari mereka berangkat. The right place, Galilea penuh ikan. Galilea adalah sumber protein ikan ya bagi masyarakat saat itu. Tapi hasilnya apa? 0. Mereka nggak dapat apa-apa.
Bapak Ibu, pernahkah kita mengalami saat bahwa ini semuanya gampang bisa kita lakukan, ini pekerjaanku sehari-hari, tapi terbukti tidak menghasilkan apa-apa. Kekecewaan yang kita simpen akan menghasilkan kesulitan kita mengalami terobosan. Yang kedua, ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kekecewaan yang disimpan terus akan membuat kita tidak menyadari kehadiran Tuhan. Hari sudah siang, Danau Galilea dikatakan sudah terang. Jaraknya pun Tuhan Yesus berdiri di pantai dengan murid-murid tidak terlalu jauh, kira-kira nggak sampai 10 meter. Tapi tetap saja murid-murid kan sudah bersama Tuhan Yesus sekitar 3,5 tahun lebih, tapi tetap tidak mengenali Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus harusnya apa mereka? Hai anak-anak, kamu punya lauk pauk kah? Mereka tetap nggak menyadari kalau nggak ada yang mengingatkan. Bapak Ibu sekalian, kekecewaan yang disimpan akan mengurangi kepekaan kita pada Tuhan. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan, tapi rasanya kering, kita nggak kerasa hadirat Tuhan. Kita lebih kerasa kekecewaan kita lebih kerasa hadirat orang yang mengecewakan kita daripada hadirat Tuhan. Kalau kita sering kali mengalami hal ini, kita beribadah, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, tapi kok susah sekali ya kita merasakan Tuhan. Mungkin ada kekecewaan yang kita pendam, yang kita simpan, yang kita bawa kemana-mana tadi. Terus sekarang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa lepas dari hal ini? Ayat yang ke-6, maka Yesus berkata pada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yang harus kita lepaskan pertama adalah kekecewaan itu sendiri. Tidak gampang kalau kekecewaan itu kita lepaskan, apalagi itu hal yang sangat menyakitkan Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa bawalah segala keluh kesahmu padaku, marilah padaku hai yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Step kedua setelah kita menaruh kekecewaan di bawah kaki Tuhan adalah taat pada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, yang menyuruh murid-murid ini menebarkan jala ke sebelah kanan itu adalah seorang tukang kayu. Yesus is a carpenter, adalah tukang kayu, tukang mebel. Dia berkata pada para pelayan-pelayan kelas kakap, ini kalau terjadi nggak masuk akal. Maaf, Anda siapa? Saya nelayan sudah puluhan tahun. Saya nebarkan jala sudah ke kiri, ke kanan, depan, belakang. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak peduli pengalaman saudara. Tuhan Yesus tidak peduli pencapaian saudara. Tidak peduli CV saudara yang begitu mentereng. Itu bagi Tuhan tidak pengaruh apa-apa. Tapi saat kita taat pada Tuhan, tebarkan jala ke kanan, kita taat ke kanan, hasilnya luar biasa. Mereka memperoleh banyak ikan. Yang pertama, taruh kekecewaan saudara di kaki Tuhan, di kaki Tuhan Yesus. Saya mengakui saya kecewa. Saya nggak mau bawa ini kemana-mana lama-lama. Saya mau tarik di bawah kaki Tuhan. Karena Engkau sudah berjanji bahwa marilah padaku siapa yang lemah, letih, lesu, berbeban berat. Saya taruh Tuhan, saya nggak mau bawa. Yang kedua, Tuhan berikan hikmat untuk masalah ini. Saya mesti gimana? Saya mesti gimana dengan bisnis ini? Saya mesti gimana dengan orang ini? Saya begitu kecewa sama dia. Saya mesti gimana dengan mungkin pemimpin saya, mungkin dengan bos saya sakit hati, saya kecewa. Saya mesti gimana Tuhan? Berbicaralah. Taatlah pada Tuhan. Apapun yang dia suruh, taat aja. Tebarkanlah jala ke kanan, tebarkan aja jala ke kanan. Loh Tuhan, aku lebih profesional, tebarkan jala ke kanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekecewaan yang terus kita simpan akan menjadi beban. Hal-hal yang biasanya kita jalan sesuai rencana dengan gampang, ternyata susah karena kita membawa kekecewaan. Terus kita tidak lagi peka suara Tuhan. Kita tidak lagi enjoy penyembahan, kita tidak lagi enjoy ibadah. Karena apa? Ibadah jadi hambar, karena apa? Kita bawa kekecewaan kemana-mana. Jangan-jangan di gereja saya ketemu orang itu yang lariin duit saya, malah gak ketemu Tuhan. Bapak Ibu, datang pada Tuhan dalam doa, sampaikan semua kekecewaan, taruh, minta hikmat apa yang harus kita lakukan. Seperti murid-murid yang taat sama Tuhan. Dan yang kedua,
Dia adalah sumber pengharapan dan sumber pertolongan yang tidak pernah mengecewakan kita. Roma 5 ayat 5, terakhir. Roma pasal 5 ayat 5, saya bacakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami membawa hati kami yang kecewa, yang sakit, yang mungkin terlalu lama kami membawa kekecewaan ini. Kami terlalu lama membawa kebencian ini pada seseorang. Ampuni kami tidak mau lagi bawa ini Tuhan. Kami tidak mau bawa sampah. Kami tidak mau bawa hal-hal yang kotor. Ini tidak menyehatkan, ini bisa membusuk. Ampuni kami seolah menikmati ini. Padahal ini hal yang busuk, kami menikmatinya. Kami mau melepaskan serang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami enggak mau. Kami mau membawa hal-hal yang baik dalam perjalanan hidup kami. Dan kami mohon hikmat Tuhan, apa yang harus kami lakukan hari-hari ke depan dalam masalah kami. Kami percaya Tuhan sumber hikmat, Roh Kudus akan menolong kami. Kami percaya sumber pengharapan itu yang gak pernah mengecewakan itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri akan menolong kami. Bersuaralah Tuhan, kami harus menebarkan jala kemana, apa yang harus kami lakukan. Saya akan taat, saya akan menurut Tuhan saja. Terima kasih, kami serahkan semua doa kami. Hamba-Mu menyerahkan semua orang yang saat ini mendengarkan tayangan ini, agar benar-benar dijamah Roh Kudus, agar tidak kecewa lagi, melepaskan kekecewaannya, dan juga menghampiri Tuhan untuk memohon hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kaulah sumber kekuatan, sumber kekuatan. Kaulah sumber kekuatan bagi semua orang yang